Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa, para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada saat ini kita bertemu kembali untuk mencoba menggali satu buku yang kemudian alhamdulillah pada tahun 2012 saya tuliskan dengan judul buku The Power of Ka'bah. Apa yang ada di dalam buku The Power of Ka'bah ini? Lebih pada persiapan diri, persiapan jiwa, persiapan knowledge, bagaimana pelaksanaan dari mengunjungi tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Tentunya buku ini menjadi sebuah pembuka bagaimana tata cara untuk menjadi tamu yang baik. Tamu yang baik, persiapannya optimal, kemudian segalanya disiapkan dengan optimal tentunya. Kita ambil dari satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 96. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama Allah yang dibangun di kota Makkah, di Bakkah. Bakkah itu maknanya adalah Makkah. Fungsinya dua. Pertama adalah mubarakan. Mubarakan itu artinya menjadi pemberkah, diberkahi. Saya lebih cenderung mubarakan ini terinspirasi dari kalimat asalnya barakah, yaitu berkah. Mubarakan ini lebih dimaknai dengan Allah jadikan kota Mekah ini adalah kota yang akan menjadi saksi bahwa hidup seseorang yang datang ke tempat tersebut menjadi berkah. Jadi kalimat mubarakan ini dimaknai dengan bahwa tanah Ka'bah, tanah Mekah, tanah Masjidil Haram, tanah suci ini dimaknai sebagai tanah yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemberkah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kehidupan berkah, yang alhamdulillah jika seandainya para pemirsa, para jemaah sekalian sudah ditakdirkan untuk mengunjunginya, untuk pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah, ini satu kesyukuran yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda semuanya akan datang ke sebuah tempat, ke satu tanah yang sengaja diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan seluruh alam raya dengan segala peruntukannya dalam kehidupan kita untuk diberkahkan hidupnya. Jadi orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah adalah mereka-mereka yang akan segera diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para pemirsa, para jemaah rahimakumullah, inilah pemaknaan yang harus dimunculkan sebelum kita berangkat dan berada dalam prosesi manasik ibadah umrah ataupun ibadah haji. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau bahwa ternyata sebentar lagi aku akan menginjakkan sebuah tanah di mana tanah itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keberkahan dalam hidup kita. Hadirin dan pemirsa serta para jamaah rahimakumullah, kita ketahui berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadah itu bertambah, al-khair itu kebaikan. Berarti dengan kita datang ke kota Mekah, melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, kebaikan kita akan ditambah. Jika seandainya dalam sebuah bisnisan, dalam sebuah perusahaan, omsetnya, asetnya, dengan keberkahan akan bertambah. Linknya, jaringannya, seluruh kebaikan-kebaikan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan ibadah haji dan ibadah umrah fa innahuma yanfiyani minal faqr. Laksanakan ibadah haji, ibadah umrah karena sesungguhnya kedua-duanya itu meniadakan, menghilangkan, menghapuskan yang namanya kefakiran. Jadi ini narasi besar bahwa kota Mekah diciptakan ternyata untuk memberkahkan hidup kita, untuk kita bergelimang kenikmatan dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Maka bersyukurlah
untuk ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah sekalian yang segera akan melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Ini merupakan sejarah yang luar biasa. Jadikan keberadaan kita dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah menjadi starting point kita untuk seluruh kebaikan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena sengaja Allah ciptakan tanah ini mubarakan, menjadi pemberkah bagi kehidupan kita. Artinya, kita bisa katakan, kalau sebelum haji, kalau sebelum umrah, tingkat kehidupan kita keberkahannya dari 1 sampai 10, misalkan di angka 2, 3, maka pasti selesai haji, selesai umrah, tingkat keberkahannya lebih bertambah lagi, 6, 7, 8, dan selanjutnya, subhanallah. Maka bisa dikatakan tidak ada orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah kemudian menjadi miskin, menjadi tidak ada growing, tidak ada growth dalam kehidupan kesehariannya, subhanallah. Ibadah haji, ibadah umrah ternyata mengarahkan kita untuk menjadi orang yang hasanah, baik seluruhnya di dunia dan juga di akhirat. Inilah sebuah cara pandang dan juga cara berpikir bagaimana kita ingin menyongsong keberadaan kita di kota Mekah ini agar kita penuh dengan spirit keinginan untuk mengoptimalkan. Ya Allah, ternyata pemberian Engkau kesempatan untuk aku berada di kota Mekah dalam ibadah haji, berada di kota di padang Arafah, di Mina, di Muzdalifah, kemudian di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini adalah merupakan kesyukuran yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi Ka'bah, fungsi Mekah, fungsi Tanah Suci, fungsi Masjidil Haram, salah satunya adalah mubarakan untuk menjadikan kita semakin berkah hidup kita. Selamat bagi para jamaah haji, jamaah umrah, para pemirsa yang sudah ada raghbah, ada keinginan untuk melaksanakan datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Berarti akan ditambahkan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, kita senantiasa bisa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kota ini bisa menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa sehingga kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang disimpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk memberkahkan kehidupan kita. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, menjadi pemberkah bagi kehidupan kita. Bukankah keberkahan yang kita ingin ciptakan dalam kehidupan kita? Kita dari bangun pagi, kemudian berangkat bekerja, sampai tidur, sampai beristirahat, sampai bangun lagi. Bukankah yang kita inginkan, hidup kita ingin berkah? Ternyata subhanallah, Allah membuat formulanya. Datangi tanah yang sengaja Allah ciptakan untuk menjadi pemberkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Itu fungsi Ka'bah yang pertama. Yang kedua adalah wahudan lil alamin. Hudan itu adalah inspiring. Hudan itu adalah arahan. Bagaimana orang-orang yang telah datang ke kota Mekah, Allah berikan rusydan, Allah berikan guiding, Allah berikan arahan dalam kehidupannya. Subhanallah. Maka kota Mekah dan Tanah Suci adalah sebagai tambatan hati kita, menjadi dream kita. Bagaimana kita bisa bersimpuh di dalamnya? Ternyata selain diberkahan, kita pun akan menjadi orang-orang yang diarahkan hidup kita penuh dengan hidayah. Dan hidayah inilah yang luar biasa. Kenapa kita mendapatkan hidayah? Karena kita ada proses at-taqarrub ilallah. Kita tinggalkan seluruh yang kita rasakan nyaman di negeri kita. Kita datang ke sebuah tempat yang panas, yang dingin, yang tidak ada sesuatu yang seperti kenyamanan di tempat kita. Kita tinggalkan. Kenapa? Karena alasan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena proses penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan iman. Hanya dengan iman kita bisa terketuk hati kita. Kita siapkan persiapan kita untuk bisa datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Berarti Allah berikan hidayah setelah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyongsong dengan ketakruban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Inilah sebuah kesempatan yang besar yang saya siratkan di dalam buku The Power of Ka'bah ini, bahwa fungsi Ka'bah itu ada dua. Pertama adalah menjadi pemberkah hidup kita, dan yang kedua adalah menjadi guiding akan kemana kita
hidup kita, seperti apa hidup kita. Di Tanah Suci, banyak pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil untuk kita bisa menjalankan cermin dalam kehidupan keseharian kita. Maka, the power of Ka'bah ini akan menyertai Anda sekalian. Bagaimana kita bisa berada ketika sebelum berangkat ke kota Mekah, kemudian ketika berada di kota Mekah, apa energi yang bisa kita ambil, apa pelajaran yang bisa kita olah sehingga menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi apa yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Sungguh ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Maka untuk para pemirsa, para jemaah sekalian, ketika kita ada keinginan untuk segera tertambat diri kita di tempat itu, lalladzi bibaka, maka mari syukuri, mari kita persiapkan dengan optimal. Salah satunya adalah kita gali lebih dalam apa yang ada di dalam surat Ali Imran 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibaka mubarakan wa hudan lil alamin. Fungsi Ka'bah itu ada dua. Pertama, menjadi pemberkah, dan yang kedua adalah menjadi guiding untuk kehidupan kita. Berarti kita datang ke kota Mekah, datang ke Tanah Suci itu untuk memperbaiki hidup kita, untuk menjadi starting point untuk seluruh kebaikan-kebaikan. Maka yang paling tepat untuk menjadikan starting point kebaikan kita, awali keberangkatan ke kota Mekah, ke Tanah Suci dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, innaka waridhaka matlubi, a'atini mahabbataka. Ridho Engkau yang sangat-sangat kami nantikan. A'atini mahabbataka. Berikanlah kesempatanku ya Allah, tunjukkan aku ya Allah, berikan keinginan aku untuk selalu dan senantiasa mahabbah kepada Engkau. Ilahi anta matlubi, waridhaka maksudi, a'atini mahabbataka. Dengan kita mempersiapkan diri berangkat ke Tanah Suci kot Makkah Al-Mukarramah, berarti ketaubatan kita, pertobatan kita, penghambaan kita, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat menggembirakan. Sangat-sangat kita merasa betapa kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita ingin dicintai dan mencintai Allah lebih dari sekedar yang sudah terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Maka ingat, datang ke kota Mekah adalah ternyata menjadi momen kita untuk merubah diri dari hal yang baik menjadi lebih baik lagi, dari hal yang kurang baik menjadi hal yang baik. Mudah-mudahan pemaknaan ayat 96 dari surat Ali Imran ini menambah kita lebih siap lagi, lebih rindu lagi ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.